Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Kak Ania Najma Anjali. Pada kesempatan kali ini, Anjali akan mengingat kembali kisah para pahlawan yang berjuang demi sebuah kemerdekaan bangsa Indonesia hingga titik darah penghabisan. Kali ini Anjali beri tema Pahlawan Goa Selarong. Baiklah teman-teman, dengarkan ya kisahnya. Di pagi hari yang cerah, Raden Mas Antawirya sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba beliau mendengar suara berisik. "Ini makananku, jangan kau ambil. Bukankah kau tadi sudah makan?" "Tapi aku belum kenyang, Kak. Jatah makananku cuma sedikit." Biar, tiba-tiba sebuah wadah makanan jatuh ke tanah dan makanannya pun berserakan. Sudah, jangan berebut. Bukankah kalian sudah mendapat jatah masing-masing? "Tapi aku belum kenyang, Nek. Jatah makananku cuma sedikit." "Memang semuanya hanya sedikit mendapat jatah makanan, karena hanya itulah makanan yang kita miliki." Melihat peristiwa tersebut, Raden Mas Antawirya kemudian mendekat seraya bertanya, "Apakah gerangan yang terjadi, Nek?" "Kami tidak memiliki simpanan makanan kecuali sedikit, karena kebanyakan hasil panen kami diminta untuk membayar upeti. Jika tidak, kami akan disiksa." "Astagfirullah, ini saya ada sedikit rezeki, terimalah, semoga bermanfaat." "Matur sembah suwun, Raden." Teman-teman, siapa yang tahu Raden Mas Antawirya? Ayo, siapa yang tahu? Betul sekali, Raden Mas Antawirya adalah putra dari Raden Surojo atau Sri Sultan Hamengkubuwono III, dan ibunya bernama Raden Ajeng Mangkurwati. Kakeknya bernama Raden Ajeng Sundara atau Sri Sultan Hamengkubuwono II. Kakek buyutnya bernama Sri Sultan Hamengkubuwono I atau Raden Mangkubumi. Beliau adalah adik dari Sri Susuhunan Pakubuwono II dari Kerajaan Mataram, yang pernah melawan VOC selama 9 tahun pada Perang Giyanti. Raden Mas Antawirya nama lahirnya adalah Raden Mas Mustohar. Ketika setelah dihitan diganti menjadi Raden Mas Antawirya. Kemudian setelah menikah diganti menjadi Bendora Raden Haryo Diponegoro. Pada waktu masih bayi, Raden Mas Mustohar ditimang-timang oleh kakeknya seraya berkata kepada istrinya si Ratu Tegalrejo, "Nih Mas, buyutmu iki bakal arep ngrusak londo ngeluhi aku biyen ngrusak londo." "Nggih, Kang Mas." Ternyata ucapan si kakek buyutnya itu terbukti. Setelah bapaknya atau Raden Surojo Sri Sultan Hamengkubuwono III wafat pada tahun 1814, kemudian Raden Mas Ibnu Mujarrad dilantik menjadi raja. Beliau adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dengan permaisurinya atau istri pertamanya. Namun pada saat itu beliau masih berumur 10 tahun. Oleh karena itu kerajaan diatur oleh Patih Danurejo. Namun pada saat itu Patih Danurejo dipengaruhi banyak oleh Belanda.
sehingga membuat Pangeran Diponegoro merasa muak dan pergi ke Tegalrejo dan tinggal di sana di rumah nenek buyutnya. Dari situlah Raden Mas Antawiryo melihat keluhan rakyat dan berniat untuk memerangi Belanda. Ketika berperang, beliau beserta pengikutnya menggunakan strategi gerilya sehingga membuat Belanda kesulitan. Sehingga Belanda harus mengeluarkan uang sebanyak 20 juta gulden. Perang Jawa sangat melelahkan bagi Belanda karena mengeluarkan banyak biaya dan memakan banyak korban. Demikianlah kisah Pangeran Diponegoro. Pesan-pesan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, jangan menjadi orang munafik dengan mengikuti penjajah atau membela penjajah. Yang kedua, hargailah jasa para pahlawan yang telah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, istilah kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif sebagai rasa syukur kita atas kemerdekaan Indonesia. Sebelum Anjali akhiri cerita ini, Anjali mau berpantun dulu ya. Di pantai banyak karang, karang adalah kekayaan. Jangan berlagu gagah dan garang kalau tidak berani seperti pahlawan. Cukup sekian dari Anjali, mohon maaf bila ada kekhilafan. Selamat Hari Pahlawan 10 November 2022. Salam pahlawan, merdeka, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.